bawah itu yang terakhir, ya. Kalau saudara lihat di sini, ya, di sini tertulis bahwa pada tanah tersebut site for development, artinya pada tanah tersebut belum berdiri bangunan apapun, artinya masih lahan kosong, ya. Dengan lahan kosong seperti itu, sebetulnya yang terjadi pada tanah itu apa, kan gitu ya. Nah, untuk menggambarkan apa yang terjadi pada tanah, saudara bisa melihat tulisan yang ada di sebelah kirinya ini, ya. Nah, jadi di sini time-nya 0, artinya kita andai kata sejarah itu awal ini, awal mulanya kita bercerita terus di sini, ya. Jadi belum terjadi atau belum ada bangunan apapun di atas tanah, ya, masih kosong. Nah, walaupun di atas tanah itu masih kosong, sebetulnya di dalam tanah sudah terjadi tegangan, ya, sudah terjadi tegangan. Lalu tegangan dari mana kira-kira? Kok bisa ada tegangan di dalam tanah itu? Mungkin ada bisa merespon, ya. Kira-kira tegangan tersebut berasal dari mana? Ada yang bisa menjawab? Kalau saudara membaca mungkin sampai slide ke-6, ke-7 itu jawabannya ada di situ sebetulnya, ya. Ada yang bisa menjawab? Walaupun secara ini, walaupun belum baca, mungkin saudara bisa memperoleh gambaran sepintas mungkin. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Mungkin tegangannya karena desakan antara tanah itu sendiri kali, Pak. Jadi tadi sudah dijawab bahwa tegangan terjadi akibat desakan tanah, kan itu ya. Ya, mungkin kalau diberikan definisi lebih jelas lagi, kira-kira desakan tersebut seperti apa bekerjanya? Bisa diperbaiki kira-kira? Desakan tersebut seperti apa kira-kira? Kayak mungkin saling menekan gitu kali, Pak. Saling menekan. Terus apa lagi? Ya. Saling menekan gitu ya. Terus ada lagi yang lain mungkin menambahkan mungkin ya, bisa menambahkan. Ini sudah betul, arahnya itu sudah betul. Jadi andai kata saudara mau dari Malang mau disuruh ke Surabaya, itu arahnya sudah ke Surabaya, nggak ke Jombang atau ke Blitar gitu ya. Jadi arahnya sudah betul, hanya aja perlu dirapikan lah, ya. Ada yang bisa menambahkan kira-kira? Jadi gambarannya seperti ini ya, seperti gambar ini ya. Jadi kalau kita meninjau pada satu titik di bawah permukaan tanah, ya misalkan kita meninjau di titik sedalam 5 meter di bawah tanah, ya. Kalian bisa membayangkan ya apa yang saya katakan tadi ya. Jadi misalkan kita melihat di satu titik 5 meter di bawah muka tanah, maka pada titik tersebut akan ada suatu tegangan, ya, suatu tegangan yang terjadi akibat berat tanah yang ada di atasnya. Jadi akibat tadi katanya desakan tadi ya. Jadi akibat desakan atau bobot sendiri dari tanah yang ada di atasnya, ya. Nah, itu nanti di slide berikutnya nanti dijelaskan bahwa tegangan tersebut adalah tegangan overburden, artinya tegangan yang diakibatkan oleh berat sendiri tanah di atasnya, ya. Berat sendiri tanah di atasnya. Nah, terus yang menahan atau tegangan tersebut terjadi, atau yang menahan atau yang melawan siapa itu? Kira-kira tegangan tersebut. Kembali ke kira-kira minggu kedua, ya, minggu kedua, di mana di slide-slide saya dijelaskan bahwa komponen tanah itu adalah kalau kita mengambil segenggam tanah gitu, maka pada tanah tersebut ada butirannya, ada airnya, ada udaranya, kan itu ya. Sehingga kalau satu titik tadi kita ambil gitu ya, berarti kan juga terdiri dari ada butirannya, ada airnya, ya,
ada udaranya mungkin. Itu bergantung juga nanti apakah di titik tersebut ada air tanah apa enggak, kan gitu ya. Kalau tidak ada air tanah, maka komponen yang ada pada tanah adalah ada butirannya, ada airnya, ada udaranya, atau yang disebut dengan kondisi basah tanah tersebut. Tapi kalau tanah tersebut berada di bawah muka air tanah, maka komponen dari tanah yang ada adalah selain butiran, maka karena berada di bawah muka air tanah, maka seluruh void itu akan terisi oleh air, sehingga disebut dengan kondisi jenuh, ya. Sehingga komponen dari tanah, kalau memang kondisinya seperti itu, berarti ada butiran dan air, ya. Gitu ya. Jadi tergantung pada kondisinya. Ini anggap saja ini kondisinya bukan sepertinya itu, maka ya kalau saudara lihat di sini, maka di sini ada yang atas adalah total stres. Artinya ini adalah beban yang ditahan oleh tanah itu ya sebesar ini, total stres ini. Nah, total stres itu tadi sudah saya sampaikan, yang menahan siapa? Yang pertama adalah pore water pressure, yaitu tekanan air pori. Jadi air yang ada pada pori-pori atau void itu ikut menahan dari beban tersebut dan akan menimbulkan tegangan yang disebut dengan tegangan air pori, tekanan air pori. Ya, itu ya. Nah, di sisi lain atau di komponen lain dari tanah adalah beban tersebut ditahan oleh butiran-butiran tanah. Ya, itu disebut dengan tekanan efektif. Nah, jadi tekanan efektif itu adalah tekanan yang ditahan oleh tanah, ya, yang ditahan oleh butiran-butiran tanah. Sehingga kalau kita jumlah, maka di sini total stres itu ya, jadi tegangan total itu adalah, ini ya angkanya nggak persis seperti ini hanya gambaran saja ya, hanya gambaran saja bahwa sebagian ditahan oleh air, tekanan air pori, jadi air yang ada pada pori-pori, kemudian sebagian ditahan oleh butiran-butiran tanah. Ya, itu ya. Kemudian selang berapa waktu misalkan di atas tanah tersebut ada orang yang bangun misalkan. Jadi ya ini dikatakan ya ini waktunya ya gambaran saja 8 bulan lah. Tapi seharusnya ya nggak perlu 8 bulan, tapi berapa waktu kemudian ada orang bangun di sini. Kita tetap melihat apa yang terjadi pada tanah, ya. Kita melihat yang terjadi pada tanah itu apa, ya. Nah, di sini karena ada bebannya tambah, tentu saja di dalam tanah itu juga tegangannya menjadi lebih besar. Jadi misalkan di gambaran ini akibat beban sendiri di atas titik itu 100, sekarang bobot ininya bangunannya misalkan 100, jadi di sini total stresnya adalah 200. Di sini tekanan yang ditahan oleh air pori jadi 140, efektif stresnya adalah 60, ya, 60. Kemudian ini sudah dibangun, sudah selesai, ditempati gitu ya. Nah, ini 12 bulan kemudian ya. Nah, ini tentunya air yang ada pori-pori itu karena ada beban nanti lama-lama akan keluar dari rongga-rongga, mengalir keluar. Jadi seperti spon itu ya, kalau diberi air terus ditekan itu kan lama-lama kan airnya habis keluar dari rongga-rongganya spon itu ya. Ya itu seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi setahun dari kita mulai cerita tadi itu, maka total stresnya tetap nggak berubah karena di sini berat sendiri, tanahnya tetap, bangunannya tetap. Yang berubah adalah tekanan air pori ya. Tadi yang saya ceritakan bahwa lama-lama itu air porinya keluar, sehingga karena air porinya keluar, air pori yang tadinya ikut menahan beban kan hilang, ya. Karena hilang maka beban dari bangunan dan tanah di atasnya itu nanti dilimpahkan ke butiran tanah. Jadi sehingga di sini digambarkan bahwa efektif stresnya itu jadi semakin bertambah besar, ya. Kemudian 20 bulan kemudian ya itu ya, jadi ini berjalan terus ini ya, berjalan terus
terus nanti ya. Artinya di sini pada gambaran ini bangunannya tetap ya, apa namanya, titik yang kita tinjau juga tetap. Mungkin ada yang protes, itu ada pohon 2, tadinya kan nggak ada pohon ini ya. Oh ini ada pohon 2 Pak. Nah, kalau pohon aja ya nggak berpengaruh terhadap total stres. Ini hanya gambaran bahwa lama-lama itu di sini ada tumbuh pohon dan sebagainya. Tapi secara beban itu tetap. Sehingga di sini total stresnya tetap 200 gitu ya. 200 satuan tentu saja ya. Satuannya di sini nggak disebutkan. Nah, di sini tekan itu air yang ada pada bor itu hilang atau bahkan nanti suatu saat habis ya. Nah, sehingga semua ya, semua beban semua ini dilempahkan atau ditahan butir-butir tanah. Nah, makanya di dalam tanah itu akan muncul efektif stres. Nah, jadi tekanan efektif ya ini aja. Jadi ini udah cukup digunakan untuk memahami ya, saja nanti saudara tahu bahwa kondisi tanah itu bisa bermacam-macam. Ada yang kondisinya air itu tidak, air tanahnya nggak mengalir, ada yang setengah jenuh, artinya sebagian ada airnya, sebagian ada udaranya, kemudian ada yang ada alirannya. Itu makanya dari dengan satu slide ini saja, tapi di sini nanti ada beberapa slide yang perlu saya jelaskan gitu ya. Ada contoh-contoh soal yang menjadi bahan atau untuk menjadi dasar saudara nanti mengerjakan di UTS minggu depan gitu ya. Jadi gambarannya itu. Nah, apa yang ceritakan itu sebenarnya kalau ditulis dalam satu ya dari persamaan seperti ini ya. Tadi ya di awal-awal bahwa di slide kedua saya minggu kedua itu ada bahwa tanah itu adalah memiliki 3 komponen, yaitu solid itu ya, butiran tanah, ada udara, ada air ya. Nah, kemudian ini ada yang kompresibel, yang ada tidak kompresibel kan gitu ya. Nah, sementara tanah sendiri ada jenuh sempurna, ada jenuh sebagian seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau jenuh sempurna itu pengurangan volume berarti airnya keluar kan itu ya. Kalau jenuh sebagian ya pengurangan volume, udaranya keluar, selain airnya juga keluar, udaranya keluar ya. Jadi ini adalah tanah itu seperti ini kondisi air tanahnya. Kemudian kalau digambarkan ya seperti kurang lebih lah ya. Ini ada kalau kita ngambil tanah itu komponennya tadi ada udara, ada air, ada butiran gitu ya. Ini gambaran yang jenuh sempurna, artinya semua rongga-rongga terisi oleh air ya. Kemudian ini tadi ya jawaban yang saya tanyakan di awal ya, bahwa di sini tegangan di dalam tanah yang timbul akibat adanya beban di permukaan dinyatakan dalam istilah tambahan tegangan. Nah, ini nanti masih akan saya jelaskan minggu depan atau setelah UTS ini, yang atas ini. Nah, yang hari ini adalah yang di dalam kotak ini, yang biru ini, ya. Jadi yang saya jelaskan secara umum tadi itu, ya, yang menjadi pokok pembahasan malam ini, ya. Jadi di sini bahwa karena sebelum tanah dibebani, tanah sudah mengalami tekanan akibat beratnya sendiri ini tadi. Jadi jawaban dari yang saya tanyakan tadi adalah ini. Jadi walaupun tidak ada beban di atas permukaan tanah, maka sebetulnya tanah yang ada di bawah permukaan itu sudah mengalami tekanan. Itu akibat beratnya sendiri yang disebut dengan tekanan overburden. Itu berat tanah yang ada di atasnya, ya, atau disebut dengan tekanan overburden ini, ya. Kemudian tegangan atau stres merupakan besarnya suatu gaya yang berada pada satu bidang yang memiliki luas tertentu, ya, hingga satuannya adalah nanti satuan gaya, ya. Jadi satuan force per satuan luas, gitu ya. Itu bisa nanti kilogram per sentimeter atau ton per meter
atau mungkin kilonewton per meter gitu ya, tergantung apa yang kita gunakan gitu ya. Jadi ini satuannya malam ini yang akan kita bahas. Kalau digambarkan lebih lagi seperti ini. Jadi misalkan saya meninjau satu titik A misalkan ya, sedalam Z1 meter ya. Jadi misalkan A itu berada Z1 meter ya di bawah muka tanah. Maka pada titik A ini akan ada tegangan sebesar gamma 1, jadi gamma tanah yang ada di atasnya. Karena tadi definisinya adalah tekanan overburden itu adalah tekanan akibat berat tanah yang ada di atasnya. Sehingga untuk menghitung besarnya tegangan yang terjadi, kita gunakan ini, berat volume ini. Ya. Jadi di sini tekanan yang terjadi pada titik A adalah sebesar berat volume tanah di atasnya A dikalikan dengan Z1. Z1 adalah kedalaman titik yang ditinjau. Ya. Jadi misalkan di bawah ini ada air, ya, maka kalau kita meninjau di titik B, ya, maka tegangan totalnya adalah sama dengan gamma 1 kali Z1 yang atasnya ini, jadi beban. Intinya kita meninjau dimanapun tetap nanti yang diperhitungkan adalah gamma dari tanah-tanah yang ada di atasnya. Kalau tanahnya berlapis-lapis bermacam-macam jenis tanah, ya kita hitung masing-masing. Jadi intinya adalah ketebalan lapisan itu dikalikan dengan gammanya. Jadi seperti ini misalkan. Tegangan totalnya adalah sama dengan gamma 1. Jadi dari yang tanah atas ini dikalikan dengan Z1 ditambah dengan gamma saturated, yaitu gammanya tanah di lapisan antara A dan B ini yang ada air tanahnya dikalikan dengan Z2 ya. Nah, kalau disingkat ya, tekanan efektif tadi yang seperti yang di atas tadi, tekanan efektif itu adalah sama dengan ya tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori ya. Nah, ini kalau ditulis berikutnya nanti tegangan total yang terjadi adalah gamma 1 kali Z1 ditambah dengan gamma saturated kali Z2 ya, dikurangi dengan tegangan air pori itu adalah besarnya sama dengan berapa ketebalan airnya ini, yang ada airnya dikalikan dengan gamma air ya, gamma air. Kalau kita sederhanakan lagi maka bentuknya menjadi gamma 1 kali Z1 plus gamma saturated dikurangi dengan gamma air kali Z2, atau ya, bentuk akhir dari persamaan ini adalah gamma 1 kali Z1 plus gamma aksen kali Z2. Jadi yang terkait dengan efektif itu nanti kalau tegangan efektif berarti simbolnya adalah tegangan aksen seperti ini. Ini ada tanda aksennya. Ya. Gamma efektif yaitu yang besarnya sama dengan gamma saturated dikurangi dengan gamma air. Di sini simbolnya juga sama, gamma aksen ya, ini gamma aksen ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya ini. Kalau saya ringkas tadi bahwa tegangan yang terjadi pada tanah itu adalah ada tegangan normal total seperti yang tadi di gambar pertama yang saya jelaskan, ada tegangan air pori U notasinya, dan tegangan normal efektif yang notasinya adalah sigma aksen, ini ada tanda aksen di sini ya. Jadi kalau ada aksen itu artinya adalah tegangan efektif. Kalau berat volume ya berat volume efektif ya. Nah, kalau dijadikan dalam bentuk rumus seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tegangan total ya, tegangan sigma saja itu besarnya sama dengan tegangan air pori U ditambah dengan tegangan efektif. Jadi kalau kembali ke gambar pertama tadi itu, maka besarnya tegangan pada titik di satu tempat di bawah permukaan tanah besarnya adalah tegangan air pori ditambah dengan tegangan efektif ya. Nah, di sini ditulis bahwa tegangan efektif tidak dapat ditentukan secara langsung, tapi harus diketahui informasi mengenai besarnya tegangan total dan tegangan air pori. Oleh karena itu, ya perlu kita hitung memang ini, ya, karena nggak bisa langsung kita menulis dengan satu rumus tertentu berapa besarnya ini tanpa diketahui
besarnya tegangan total dan tegangan air porinya dulu, ya. Nah, di sini tegangan total itu dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tadi ya sudah saya jelaskan, bagian yang dibekal oleh air yang disebut dengan tegangan air pori, ya. Kemudian tegangan air ini ya, tegangan air pori, kemudian bagian yang dibekal oleh butir-butir tanah pada titik-titik sentuh antara butir-butir yang disebut dengan tegangan efektif, ya. Jadi tegangan total itu terdiri dari tegangan air pori U dan tegangan sigma aksen, tegangan efektif, ya. Kalau dijadikan bentuk lain ya bisa. Berapa besarnya tegangan efektif? Besarnya tegangan efektif sigma aksen sama dengan apa? Sigma dikurangi dengan U, ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian gambaran lain adalah butiran pori dalam tanah saling berhubungan satu sama lain yang merupakan satu saluran. Ini berfungsi untuk mempelajari kenapa kita belajar tegangan efektif. Nah, nanti kita pada saat belajar daya dukung pondasi nanti akan ketemu juga dengan tegangan efektif, mungkin kemampuan mampatan tanah terkait tadi dengan apa aliran air pori tadi yang terjadi apa mengalirnya air dari pori-pori tanah akibat adanya beban itu ya nanti ada materi tersendiri untuk itu, yaitu nanti pada saat mempelajari kemampuan mampatan tanah atau konsolidasi nanti ada materi tersendiri di 2 atau 3 minggu kemudian dari saat ini. Kemudian pada saat mempelajari kestabilan atau stabilitas timbunan juga nanti akan memerlukan teori ini, ya. Kemudian tekanan tanah horizontal atau tekanan tanah lateral nanti juga akan kita gunakan pengertian dari tekanan efektif itu, ya. Nah, selain itu, nah nanti ada satu materi lagi terkait dengan adanya beban di atas tanah tadi, ya. Maka akibat adanya beban, maka di dalam tanah akan ada distribusi tegangan di dalam tanah. Ya, nanti selain ini tadi ya apa tekanan overburden, kalau di atas tanah itu ada beban misalkan, maka di situ ada tambahan tegangan yang disebut nanti pada materi distribusi tegangan dalam tanah, ya. Kemudian untuk malam ini bahasanya mungkin ya agak banyak tapi banyak poinnya tapi sebenarnya sedikit-sedikit ini ya. Kemudian untuk memperoleh gambaran, nah ini yang biasa di buku-buku seperti ini ya. Tadi di materi pertama adalah tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan, ya. Jadi tanah air tanpa rembesan. Kalau pada gambar itu ya sebelum ada tambahan beban tuh kalau memang di dalam air apa namanya ada air tanah, ya, maka air di situ ya tidak bergerak gitu ya. Kemudian kecuali memang di dalam tanah ada beda tinggi potensial. Kalau ada beda tinggi potensial, maka seperti yang saudara pelajari pada 2 minggu kemarin, maka akan terjadi aliran tanah. Tapi kalau pada titik tersebut tidak terjadi beda tinggi potensial, maka kalau tidak ada penyebabnya, air itu tidak akan mengalir dari tanah. Ya, jadi baru mengalir dari dalam pori-pori setelah nanti ada beban di atasnya, ya, yang disebut nanti dengan proses konsolidasi. Jadi pada bahasan yang pertama, maka di sini bagaimana kalau tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan? Ya, kita tinjau di 3 titik ini, titik A, titik C, titik B. Nah, di sini untuk mensimulasikan adanya rembesan atau tidak tuh ini digambarkan ada keran ini, bayangkan aja di sini ada keran air, ini adalah tabung gitu ya, tabung kaca lah ya, diisi dengan tanah, kemudian diisi air gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keran yang nanti bisa untuk mensimulasikan air tersebut nanti mengalir atau tidak, ya. Jadi untuk bahasan pertama dianggap ini tertutup sehingga tidak ada aliran air dari dalam tanah ini, ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, bagaimana besarnya tegangan yang terjadi pada titik A, titik C, titik B, ya. Mungkin ada yang bisa menjawab ini ya. Kalau saya tanya, berapa besarnya tekanan yang terjadi pada titik A? Ada yang bisa menjawab?
Tadi intinya adalah bahwa tekanan pada satu titik di bawah tanah adalah apa tadi? Ketebalan atau kedalaman titik yang ditinjau dikalikan dengan gamma. Jadi kalau saudara lihat di sini, di atas titik A itu yang ada apa ini? Yang ada adalah air, sehingga besarnya tekanan yang terjadi di titik A itu sama dengan ya jelas ketebalan airnya berapa. Jadi kalau di sini tebalnya air atau kedalaman airnya H1, maka besarnya tekanan di titik A sama dengan H1 kali gamma. Gammanya apa di sini? Kalau ini air ya kali gamma air. Jadi nah ini. Jadi di titik A ya, ada tekanan sebesar H1, ya, tebalnya atau kedalamannya air dikalikan dengan gamma air. Ya. Kemudian di titik C, jadi titik C itu di tengah-tengah sini. Ya. Misalkan titik C itu pada kedalaman Z dari permukaan batas antara air dengan tanah. Misalkan di elevasinya A itu ya ke bawah sedalam Z. Sehingga saudara bisa dengan gampangnya nanti menulis kalau ditanya berapa besarnya tekanan di titik C, tekanan di titik C atau sigma C besarnya adalah penjumlahan dari atas. Jadi tadi ada tekanan sebesar H1 kali A kali apa? Gamma air kali H1 ya, ditambah dengan ya. Kalau di sini tanah itu terendam air, maka kondisi tanahnya adalah tanah jenuh. Ya, sehingga selain ada tekanan sebesar H1 kali gamma air ditambah dengan apa tadi? Kedalamannya itu sebesar Z kali gamma saturated. Ya, kalau dilihat ini. Jadi H1 kali gamma W plus Z kali gamma saturated. Di titik B, yaitu di bawah, ini ya, bawah, itu kalau kita lihat kedalamannya adalah H2 dari titik A, maka di sini ada tekanan sebesar, ini yang ada di atas tadi ya, H1 kali gamma W plus H2 kali gamma saturated. Ya. Nah, di sini tekanan air U, ya, tekanan air tadi yang notasinya U sama dengan tinggi air dalam pisometer kali dengan gamma air atau dapat ditulis HP kali gamma W, ya. Nah, di sini untuk khusus yang akibat air maka di titik A ada tekanan sebesar H1 kali gamma W, UC di titik C sama dengan H1 ditambah Z kali gamma W. Jadi yang dilihat adalah airnya ya, bukan tanahnya ya, air di sini ya. Kemudian di titik B ada tekanan akibat air sebesar H1 ditambah dengan H2 tambah dengan gamma W. Jadi di titik C akibat air, kan air itu ada di semua tempat ini. Ya. Maka ngitungnya ya langsung aja, karena komponen air itu sama, gamma W-nya sama, ngitungnya dari atas ke bawah. Jadi kalau ditanya berapa tekanan air di titik B, maka besarnya tekanan air di titik B itu sama dengan H1 ditambah dengan H2 kali gamma-nya air, gamma W. Ini ya, H1 plus H2 tambah dengan gamma W. Kemudian tegangan efektifnya adalah berapa? Ya, tadi di rumus umum tadi bahwa besarnya tegangan efektif itu adalah sama dengan tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori, sehingga tinggal mindah saja dari persamaan yang tegangan total dikurangi dengan tekanan air pori. Di titik A itu tegangan efektifnya 0. Di sini titik A itu 0. Kenapa 0? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tegangan efektif di titik A itu kok 0? Padahal di situ ada beban. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Mungkin karena tegangan totalnya itu adalah tegangan air itu sendiri, Pak. Benar? Ya, tadi kalau kita lihat dari definisinya adalah bahwa tegangan efektif itu adalah tegangan yang terjadi pada tanah. Ya, nah ini kan di sini
Nah, sini ya. Ini kan atasnya kan air bukan tanah ya. Nah, makanya nol di sini ya. Nol. Nah, baru di sini kan ada tanahnya di sini ya. Jadi tekanan efektif itu adalah tekanan yang terjadi pada butir-butir tanah kan itu tadi ya. Ya sehingga nah ini tekan di titik A0, di titik C tinggal ngurangi aja tegangan total intinya adalah tegangan total yang di depan ini dikurangi dengan tekanan air pori. Di titik B sama, yang depan itu adalah tekanan total dikurangi dengan tekanan air pori ya. Jadi itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ini tadi kan kalau di lab ya, misalkan tanah gini. Coba kalau di dalam dalaman tanah biasa ini misalkan ini ya. Jadi misalkan ini ada tanah, ada airnya. Ini bayangkan aja ini seperti sungai itu ya. Di atas tanah ada airnya atau danau lah. Pokoknya di atas tanah ada. Nah, maka kondisi tanahnya adalah tanah jenuh. Kenapa kita gunakan gambaran itu? Karena memang di sini yang dibahas adalah ada tanah jenuh air tanpa rembesan, sehingga kita menggunakan gambaran tanah jenuh ini. Ya. Kalau di titik A berapa? Tadi mungkin sudah ya, ini hanya apa namanya mengulang lagi. Kalau ditanya berapa besarnya tegangan efektif di titik A, misalkan, ya, mungkin saudara dengan gampangnya nanti menjawab itu ya. Jadi kalau saya tulis ulang itu tegangan total tadi adalah H kali gamma W plus ya. Jadi yang depan itu adalah U ya, tekanan air pori, yang belakang ini adalah tekanan efektif ya. Tekanan efektif itu adalah yang apa? Yang komponen butir-butir tanah ya. Nah, ini sekedar nulis ulang saja ya. Jadi ini mirip-mirip dengan yang ini gambaran di lab tadi ini hanya di tanah biasa apa namanya. Jadi nah di sini ya tekanan total sama dengan tegangan air pori ditambah dengan tekanan efektif ya. Nah, ini ya. Kemudian ini kalau dari apa persamaan ini bisa ditulis ulang menjadi bentuk lain jadi seperti ini. Ya ini disusun kemudian nah di sini gamma efektif itu besarnya adalah gamma saturated, gamma jenuh, gamma tanah jenuh dikurangi dengan gamma air. Nah ini saya tanyakan berapa besarnya gamma air. Nah ini ada bisa menjawab nggak ini? Ini yang juga harus nanti saudara perhatikan minggu depan ya dalam mengerjakan soal. Jangan tergesa-gesa nanti menulis berapa gamma airnya. Ada bisa menjawab gamma air itu berapa besarnya? 9,81 kilonewton per meter. Kilonewton per atau kubik. Dalam satuan lain, saudara bisa menjawab. Ini kemungkinan kemarin sudah saya sampaikan pada saat menjelaskan ini ya, atau flownet itu ya. Ini saya ambil dari slide minggu kedua. Ini, nah ini. Nah ini jangan sampai lupa ini ya. Kalau satuannya gram per sentimeter kubik atau kilogram per sentimeter kubik ya, atau gunakan satuan apa? Satuan gram lah pokoknya itu apa namanya? Nilai gamma W-nya adalah 1 ya. Kalau gamma W dalam PCF itu apa? Singkatan apa? PCF pound cubic feet. Jadi pound per feet pangkat 3. Nah, itu kalau satunya pakai pound dan sebagainya, saudara nggak boleh nulis gamma W-nya 9,81 tapi 62,4 ini. Nah, ini. Ya. Nah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan kemarin, hati-hati nanti di dalam menulis berapa besarnya gamma W ya. Kalau dalam kilonewton benar tadi dijawab bahwa besarnya gamma W dalam satuan kilonewton adalah 9,81 ya. Bahkan mungkin kalau saudara baca buku-buku lain itu ada yang dibulatkan 10 juga ada itu ya. Jadi dianggap 10 gitu aja ya. Tapi untuk keperluan ini saya ingin
saudara menjawabnya adalah 9,81 atau 9,8 paling tidak, ya. Jadi kalau satunya kilonewton nanti saudara gunakan ini, kalau dalam satuan pound cubic feet ya nanti satu ini ya gamma W-nya 62,4. Kalau satuannya kilogram itu ya pakai yang satu kan itu ya. Nah itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Karena ini mahasiswa banyak salah di sini. Coba bayangkan kalau satuannya dalam kilogram nanti kan kecil-kecil itu. 1/10-nya kan ya. Nah, nanti dikurangi dengan 9,8 kan min nanti. Nah itu ya. Atau sebaliknya nanti satuannya kilonewton, saudara ingatnya yang bahwa gamma air itu 1 ya, dikurangi itu enggak kecil sekali. Intinya harus besarnya gamma W itu harus menyesuaikan dengan satuannya apa. Ini kenapa ini kok? Kenapa ini kok tiba-tiba muncul ini? Oke ya, jadi itu kembali ke atas ya, biar nggak terlalu lama di sini nanti. Nah ini ya, kembali sudah sampai di sini tadi. Ya, mana tadi? Oh ini belum sampai sini. Ini tanpa rembusan ini ya. Jadi itu ya. Jadi yang perlu hati-hati adalah besarnya gamma W ya nanti. Karena itu dipakai untuk menghitung gamma efektif, maka di sini satu komponen pentingnya adalah saudara akan mengurangkan besarnya gamma jenuh itu dengan gamma W. Sehingga ini penting sekali ya, harus diperhatikan nanti adalah satuannya. Nah, ini sekedar nanti ini bisa saudara baca sendiri ringkasan dari apa yang saya ceritakan di atas tadi gitu ya. Ini kalau ini nanti silakan ya dibaca-baca sendiri ya. Dan jadi bahwa intinya itu adalah yang merah bagian bawah ini tekanan efektif pada titik A tidak tergantung pada tinggi air di atas muka tanah yang terendam air kan itu tadi ya. Nah itu. Kemudian untuk yang teori-teori gini silakan kesimpulannya juga silakan dibaca sendiri ya. Ini ya, sudah saya sampaikan juga tadi ya. Kemudian ini adalah bahasan yang kedua yaitu tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan ya. Jadi tekanan efektif pada satu titik di dalam massa tanah akan mengalami perubahan dikarenakan oleh adanya rembesan air yang melaluinya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kenapa merembes ya itu ya. Jadi kalau tidak ada beda tinggi potensial maka merembasnya akibat adanya beban di atasnya. Jadi seperti air yang ada pada spon itu kalau ditekan kan merembes keluar. Jadi pada gambaran slide pertama tadi itu akibat adanya beban di atas muka tanah, maka lama-kelamaan air yang ada pada pori itu akan terperas keluar atau mengalir keluar. Selain itu, ya ini materi yang minggu lalu saya sampaikan. Nah, di sini dengan adanya beda tinggi potensial, maka air itu bisa merembes melalui tanah kan itu ya. Di sini tinjauannya adalah ada dua, itu rembesan air ke atas dan rembesan air ke bawah. Nah, ini kok bisa merembes ke atas tuh gambarannya seperti apa ya kira-kira? Ada yang bisa menjawab ini? Kalau ke bawah mungkin, nah ini. Tapi kalau ke atas seperti apa ya? Ini di bagian sebelah mana nih yang ada rembesan ke atas itu? Ada yang bisa menjawab? Yang merembes ke atas yang di bagian mana? Yang merembes bawah di mana? Nah, kembali ke sini aja. Ya, ini kemarin kalau ada turap, air di belakang turap lebih tinggi dari di muka turap, maka terjadi selisih potensial. Jadi ada beda tinggi potensial. Karena ada beda tinggi potensial, maka air akan mengalir dari tempat yang permukaan airnya tinggi ke tempat airnya rendah. Kan gitu ya? Kan gitu. Jadi air akan mengalir dari hulu ke hilir. Ya, jadi hulu ke hilir. Jadi kalau saudara gambar flow net-nya, saudara akan menggambar garis alirannya, di mana garis aliran itu nanti memotong garis EG potensial secara tegak lurus.
Karena di sini permukaan tanah dianggap sebagai garis ekipotensial, maka saudara menggambar pertama itu ini tegak lurus ke bawah. Nah, air mengalir dari sini ke sana. Airnya turun ke bawah, melewati turap, bawah turap ini akan naik. Tadi cerita saya yang tadi, yang terpotong tadi, air akan merembes ke bawah, nah di sini merembes ke atas. Gitu ya. Makanya tadi ada dua tinjauan, rembesan ke bawah dan rembesan ke atas. Jadi kalau airnya mengalir dari hulu ke hilir, maka air itu akan merembes ke bawah, merembes ke atas. Gitu ya. Jadi rembesan ke bawah, rembesan ke atas. Oke, jadi tempatnya di sini yang ada rembesan bawah ke atas itu. Begitu pula pada bendungan juga sama. Jadi dari hulu itu menuju ke hilir, air akan merembes tanah ke bawah, kemudian keluar dari muka bendungan akan merembes ke atas. Oke, kembali ke sini ya. Jadi tinjauan kita tadi adalah ada dua, rembesan air ke atas dan ke bawah. Ya, ini kita lihat satu-satu, rembesan ke atas misalkan ya. Jadi misalkan airnya merembes ke atas, misalkan dari bawah nih ada air ke sana, merembesnya ke sana ya. Kita lihat sekarang berapa besarnya tekanan efektif yang ada pada titik-titik ini ya. Nah, ini nanti saudara baca sendiri ya, ini ceritanya ini ya. Ini ada lapisan ada tanah dalam silinder, ini ceritanya ini ya. Nanti ini adalah narasi dari gambar ini, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, saya lebih penting ke sini menjelaskan yang ini. Nah, ini. Jadi dengan kondisi ada rembesan tadi itu, maka kalau kita meninjau di titik A ya, maka tegangan total di titik A itu sama dengan masih sama H1 kali gamma W, tekanan air pori di titik A adalah H1 kali gamma W, sehingga di titik A ini besarnya tekanan efektifnya adalah 0 ya. Di titik B sama Mas Yan, H1 kali gamma W plus H2 kali gamma saturated, tekanan air porinya adalah sama dengan H1 plus H2 plus H kali gamma W ya. Tekanan efektif di titik B sama dengan tekanan total dikurangi tekanan air pori, atau ditulis dalam bentuk lain, tekanan totalnya adalah H2 ya. H2 ini ya di titik B. H2 kali gamma saturated min gamma W dikurangi dengan H kali gamma W sama dengan H2 kali gamma efektif. Jadi gamma efektif itu adalah ini, yang ada pada kurung ini. Jadi besarnya gamma efektif adalah gamma saturated dikurangi dengan gamma W, ya, dikurangi dengan ini. Kemudian di titik C, ya, di tengah-tengah itu ya, besarnya tekanan total adalah H1 kali gamma W plus Z kali gamma saturated, ya. Di tekanan air porinya adalah ini, ya. Tekanan efektifnya sama dengan tekanan total di titik C kurangi dengan tekanan air pori di titik C. Nah, di sini besarnya sama dengan ini, Z kali gamma saturated min gamma W, ya, dikurangi dengan H per H2 kali Z kali gamma W. Nah, di sini, ya, ini H nih ya, bukan N ya, terpotong ini ya. Karena H per H2 itu merupakan gradien hidrolik atau I, yang disebabkan oleh adanya aliran tadi. Jadi kalau tidak ada aliran, maka unsur gradien hidrolik ini nggak ada, karena nggak ada aliran. Tapi begitu ada aliran, maka di sini ada unsur gradien hidrolik. Ya, di sini. Ini gradien hidrolik ini. Ya, sehingga di sini besarnya tekanan efektif di titik C sama dengan Z kali gamma efektif, ya, dikurangi dengan I, ya, gradien hidrolik, dikalikan dengan Z, dikalikan dengan gamma W. Jadi dengan adanya aliran air dalam tanah tadi itu, maka besarnya tekanan efektif di titik C sama dengan ini, dikurangi dengan besarnya gradien hidrolik, dikurangi dengan kedalamannya, dikalikan dengan gamma air, ya. Nah, kemudian ini ceritanya, ya. Nanti
saudara bisa baca-baca sendiri ya, dengan adanya gradien hidrolik dan sebagainya itu akibatnya apa pada tanah kan gitu ya. Nah di sini bila kecepatan rembesan dan gradien hidrolik bertambah secara perlahan, maka ada satu keadaan batas yang harus dipenuhi. Artinya kalau kecepatan rembesannya melebihi dari batas yang ditentukan atau yang dihitung tadi, yang disebut dengan dalam kondisi aman tadi, maka tanah yang ada di situ tidak mampu lagi menahan aliran dari rembesan. Ya. Sehingga kata-kata yang di poin 2 ini ditulis dalam bentuk persamaan, maka di sini besarnya sigma C aksen atau besarnya sigma C efektif harus sama dengan 0. Ya. Dalam kondisi aman itu harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka di situ dalam kondisi kritis. Ya. Dalam kondisi kritis. Jadi kalau 0 ini sudah kritis karena tidak ada angka keamanannya. Ya. Dalam kondisi ini kestabilan tanah hilang, keadaan ini disebut dengan boiling atau quick condition. Ya. Quick condition atau dalam kondisi boiling. Ya. Oleh karena itu, nggak tahu nanti besok keluar atau enggak di UTS ya, nanti ada contoh hitungannya juga sebenarnya ya, nanti saya keluarkan buat tidak, nanti kita bicarakan berikutnya ya. Kemudian dalam bentuk rumus kondisi yang harus dipenuhi itu adalah seperti ini ya. Nah di sini I kritis atau gradien hidrolik kritis itu harus terpenuhi ini ya. Jadi besarnya I kritis itu harus gamma aksen atau gamma efektif dibagi dengan gamma air. Nah, gamma I kritis itu bervariasi antara 0,9 sampai 1,1 dengan rata-rata 1 gitu ya. Nah, ini masih dalam kondisi seimbang, tapi kalau ingin aman maka nilainya harus lebih ini dari yang dihitung ini ya. Itu terkait dengan I kritis. Kalau rembesannya ke bawah bagaimana? Saya kira kalau ke bawah ya nggak ada masalah ya, nggak ada yang dalam kondisi kritis. Coba saudara bayangkan nanti saya jelaskan berikutnya supaya waktunya nggak habis di sini ya. Kalau ke atas kan air itu kan merembes ke atas. Kalau dalam kondisi kritis maka butiran tanah ini nanti akan ikut aliran air kan gitu ya. Kalau ke bawah nggak masalah. Tapi kalau ke atas itu yang harus diperhatikan ya. Ini yang rembesannya ke bawah. Kalau rembesan ke bawah, seperti apa? Saya kira hitungannya tetap sama. Yang membedakan adalah terkait dengan akibat adanya aliran air tadi, maka di sini ada gradien hidrolik atau I ini. Ya. Gradien hidrolik atau I. Nah, ceritanya nanti saudara bisa lihat di sini. Ya. Nah, bila terjadi rembesan air ke atas, gaya efektif pada alasan ini adalah ini ya, pengurangan gaya total akibat dari adanya rembesan ini, volume tanah di mana gaya efektif bekerja Z kali A, gaya efektif persatuan luas adalah ini, ya maka di sini ini ya, jadi I kali gamma W. Kemudian penggelembungan pada ini ya, ini kembali ke sini. Nah ini. Jadi gaya rembesan persatuan volume tanah dapat dihitung untuk memeriksa kemungkinan keruntuhan suatu turap di mana rembesan dalam tanah mungkin dapat menyebabkan penggelembungan pada daerah hilir. Ya. Nah ini kelihatannya di sini ya. Nanti saya cek ini. Nah ini kalau rembesannya ke bawah maka ini I kali Z kali gamma W itu tambah ya, artinya tidak mengurangi besarnya efektif tadi itu, sehingga karena menambah maka ini ya nggak ada yang harus ditinjau kalau rembesannya ke bawah. Tapi kalau yang rembesan ke atas tadi karena I tadi mengurangi ini ya, mengurangi besarnya tekanan efektif, maka ini harus ditinjau kondisi kritis itu terpenuhi apa dilewati apa enggak, itu ya. Jadi intinya itu. Kembali sebagai contoh ini di sini. Ini
tadi sudah saya singgung-singgung tadi, ada turap, karena ada turap, muka air di hulu jadi naik, di sini rendah, karena ada beda tinggi permukaan air, terjadi beda tinggi potensial, maka di sini ada potensi untuk air itu mengalir dari daerah yang mempunyai potensial tinggi ke potensial rendah, kan gitu ya. Nah, salah satunya untuk mengerjakan ini digambarkan dengan flow net kemarin, ya. Kemudian, nah ini rumusan umum yang banyak digunakan, walaupun sudah tua ini, tapi sampai sekarang masih masih digunakan sebenarnya, yaitu ya menurut Tersaghi, ya. Jadi Tersaghi berdasarkan penelitian dilakukan, maka daerah penggelembungan itu terjadi pada daerah sejauh D2 dari turap, dengan D adalah kedalaman pemanjang turap. Jadi kalau turap itu dipanjang sedalam D meter, misalkan ini 10 meter memanjangkannya, maka daerah yang berpotensi menggelembung tadi adalah separuh dari 10 meter. Jadi pada luasan berapa ini? Separuhnya 10 berarti ini 5. Jadi pada luasan 10 kali 5 meter itu akan harus kita tinjau, harus dihitung apakah kondisi tanah di sini itu kritis atau tidak. Ya. Kenapa? Karena nanti ada air itu mengalir dari bawah, mengalir ke atas. Nah, di daerah kritis inilah yang harus ditinjau apakah kondisi kritisnya terlampaui atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian itu daerahnya, kemudian ini adalah persamaannya ya. Jadi faktor keamanan untuk mencegah terjadinya penggelembungan atau HIF dalam tanah akibat aliran arah ke atas, ya, maka angka keamanan yang harus terpenuhi adalah sama dengan W dibagi dengan U. W itu adalah bobot tanah yang ada di sini, ya, dibandingkan dengan tekanan air yang ke atas tadi, yang mengalir ke atas tadi, ya. Kalau masih besar W-nya, ya, kalau lebih besar W-nya maka nggak masalah. Jadi air mengalir ke atas itu tidak akan menyebabkan kondisi kritis. Tapi begitu tekanan air porinya itu melebihi dari bobot daripada tanah di sini, maka akan terjadi daerah yang akan terjadi boiling tadi itu. Jadi butiran-butiran tanah yang ada di sini akan ikut aliran air yang ke atas ini tadi, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian nah ini adalah cara menghitungnya. Tadi prinsipnya tadi kan angka keamanan itu sama dengan Fs adalah faktor keamanan, ya. Fs, ya, faktor of safety, sama dengan W berat tanah dibagi dengan tekanan air pori, ya. Kemudian W itu apa saja, ya. W beratnya tanah tentu saja ya luasan, ya, luasan dari tanah, ya. Di sini ini intinya adalah luasan tanah dikalikan dengan berat volumenya, kan gitu ya. Jadi D kali D per 2 itu luasan, ya, kali gamma saturated min gamma W kali setengah kali D kuadrat kali gamma, ya. U tekanan yang aliran ke atas tadi sama dengan volume tanah dikalikan dengan gradien hidrolis rata-rata dikalikan dengan gamma W, atau di dalam bentuk sederhana sama dengan volume tanahnya adalah setengah D kuadrat, ya, kali I rata-rata kali gamma W, ya. Kemudian nah di sini angka keamanan, ya, dengan semua tadi dimasukkan, maka factor of safety-nya sama dengan gamma aksen dibagi dengan I rata-rata dikalikan dengan gamma W, ya. Itu ini harus menjadi patokan di dalam meninjau apakah daerah yang penggelembungan tadi itu dalam kondisi kritis atau tidak. Jadi harus terpenuhi angka keamanan yang ada di sini, ya. Kemudian dampak penggelembungan itu apa? Jadi kalau terjadi penggelembungan atau kondisi tanahnya kritis, ya tentu saja menyebabkan keruntuhan pada akhirnya, kan itu. Jadi turapnya gagal untuk mempertahankan diri karena
prinsip kerja dari turap itu adalah ditancapkan pada tanah. Ya, jadi kekuatan daripada turap itu adalah pada gebitan dari tanah. Ya, seperti saudara belajar mekanika statis tertentu kemarin ya. Jadi bisa saudara bayangkan kalau ada balok ditumpu jepit itu ya. Kalau jepitannya lemah, maka ya baloknya akan runtuh kan gitu seperti itu. Ya. Jadi ini adalah prosesnya ya kalau terjadi penggelembungan ya. Mula-mula keruntuhan ditunjukkan dengan naiknya atau terangkatnya permukaan tanah, jadi mengembung, makanya disebut dengan heaving tadi, artinya tanah di situ menggembung ya. Kenapa mengembung? Karena didorong oleh air tanah, jadi terjadi penggelembungan ya. Disertai dengan pengembangan tanah yang akhirnya menghasilkan pertambahan nilai ya, pertambahan nilai permeabilitas. Jadi nilai permeabilitasnya bertambah. Hal ini menyebabkan besarnya air aliran permukaan yang boiling. Ya. Kemudian apa namanya? Yang dilakukan apa? Ya, tentu saja untuk kalau terjadi hal-hal yang kritis seperti itu tadi, maka ya yang harus dilakukan adalah panjang turapnya diperdalam, ditancapkan lebih dalam lagi, atau bisa diperpanjang, atau beban tambahan yang berupa filter dapat diletakkan pada permukaan atas, di mana filter itu didesain untuk melindungi masuknya partikel-partikel tanah. Ya, jadi di daerah heaving tadi itu ditambah filter. Ya. Itu kalau terjadi kondisi yang tadi itu. Ya. Jika ini kalau harus menambahkan filter, maka di sini berat efektif filter persatuan luas sama dengan W aksen, maka angka keamanannya menjadi jadi ditambah W ini, ya. Jadi ini adalah kekuatan tanahnya tadi, ini adalah tambahan filternya untuk memperkuat supaya tidak terjadi boiling tadi itu, ya. Kemudian itu ya. Kemudian ini kalau tanahnya jenuh sebagian, artinya ada sebagian yang jenuh, sebagian tidak jenuh. Ya. Kemudian ini adalah apa namanya ceritanya, nanti saudara bisa ini sendiri. Saya langsung ke contoh ini ya. Ke contoh soal saja supaya ini ya. Ini yang kondisi kapiler. Nah ini. Ini ceritanya ini ya. Kenaikan apa? Tegangan air apa total sama dengan tegangan efektif plus tegangan air pori gitu ya. Kemudian contoh soalnya mana? Nih, nah nanti besok tuh soalnya ya berupa gambar gini ya, maka akibat berat sendiri itu ya, maka di satu titik tadi seperti yang di awal-awal tadi itu ya, maka besarnya tekanan vertikal. Nah, ini di sini sudah ada mulai tanda vertikal. Kenapa? Karena nanti di materi berikutnya nanti ada tekanan horizontalnya ya. Tapi yang sekarang itu khusus tekanan vertikal yang terjadi pada tanah, sama dengan kalau di sini ada, ini harus diperhatikan adalah ini kondisi ini loh ya. Muka air tanah itu ada di mana. Sehingga nanti saudara bisa menghitung berdasarkan apakah tanahnya jenuh sebagian atau seperti apa. Jadi harus ini yang harus ada nanti di soal itu ada tulisannya MT itu biasanya muka tanah ya, itu, atau permukaan tanah. Mungkin MAT muka air tanah atau muka air, atau ada notasi seperti ini. Ini adalah tanda-tanda di mana posisi muka air tanahnya ya. Kemudian di sini kalau kondisinya seperti ini, maka besarnya tekanan efektif di titik hitam ini sama dengan gamma saturated dikalikan dengan Z kedalamannya, sedangkan tekanan air pori kalau ya tekanan air pori ya sama dengan gamma W kali Z, sehingga pada titik ini tegangan efektifnya adalah sigma V dikurangi dengan U atau gamma saturated min gamma W atau gamma aksen kali Z. Nah ini ya.
kemudian reaksi dengan efektif akibat perubahan tegangan total. Nah, ini adalah disipasi. Nah, ini langsung ke contoh soal saja nih supaya ini nanti materi berikutnya ya, konsolidasi. Nah, contoh soal ini. Nah, ini. Nah, kurang lebih nanti besok seperti ini ya. Nah, ini. Tentu ada soalnya di sini nanti ya, diminta untuk menghitung tekanan efektif di titik mana saja ya, di titik-titik mana saja. Kalau soalnya bentuknya ya seperti ini nanti. Ya, ini. Hanya saudara harus, walaupun hanya gambar, saudara harus bisa membaca gambar tersebut ya. Nah, ini bisa membaca dan membayangkan tentu saja ya. Kalau tidak bisa membaca dan membayangkan, nggak bisa ngerjakan sebabnya ya. Kalau kondisi seperti ini berarti ini muka tanahnya di sini, muka air tanahnya di dalam ini. Artinya ada bagian tanah yang tidak terendam air kan di situ ya, di sini ya. Ini bagian yang tidak terendam air, berarti di bawah muka air tanah ini semuanya terendam air ya, semuanya terendam air. Sehingga walaupun tidak ditulis seperti ini, maka gamma itu adalah gamma saturated atau gamma jenuh. Harusnya nanti kalau besok ya saya beri tambahan lah supaya nanti jelas bahwa gamma yang 20 itu adalah gamma saturated untuk tanah pasir, yang 19 itu juga gamma saturated untuk tanah lempung. Ya. Tapi kalau tidak ada tulisan seperti ini, karena ini posisinya di bawah muka air tanah, maka gamma yang ada itu adalah gamma saturated. Ya. Jadi harus seperti itu. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Jadi cukup dibuat tabel plus nanti ini gambarnya. Jadi jawabannya adalah hitungan dan gambar, ya, hitungan dan gambar. Nah, di sini berat isi apung pasir, artinya berat efektif ini ya, isi apung itu adalah efektif. Tadi yang pertama adalah dilihat dulu satuannya apa, ya, satuannya apa. Kalau satuannya kilonewton per meter kubik, maka di sini gamma airnya adalah 9,8, boleh 9,81 lengkap gitu juga boleh, silakan ya. Yang nggak boleh itu tiba-tiba nanti ini 1 atau yang 16,4 yang satuannya pound per cubic feet tadi itu ya. Jadi ini harus ini yang dilihat adalah satuannya ya, satuannya dulu ya. Jadi ini adalah menghitung berat isi efektif ya. Ini kalau ditulis ini adalah gamma W ya, gamma aksen dari pasir, ini adalah gamma aksen dari lempung ya. Jadi 20 min 9,8 ketemu 10,2. Jadi untuk semua bagian tanah yang terendam air, maka saudara pertama-tama harus menghitung dulu gamma efektif atau gamma aksennya dulu. Mau saudara tulis gamma aksen pasir boleh, saudara tulis berat isi apung pasir boleh, lengkap berat isi apung pasir dalam kurung gamma aksen pasir boleh, ya. Yang jelas harus jelas nulisnya, ya, yaitu gamma jenuh dikurangi dengan gamma W, ya. Untuk lempung juga gamma jenuhnya lempung dikurangi dengan gamma air, ya. Kemudian baru kita tinjau. Nah, ini walaupun soalnya tidak ada, yang ditinjau itu ya di perbatasan-perbatasan ini. Kalau di atas ini sudah nggak usah dihitung, saudara bisa ini sambil merem berapa besarnya tekanan efektif di atas tanah, mesti 0, ya nggak usah dihitung. Yang harus dihitung adalah di perbatasan-perbatasan seperti ini. Ya. Kalau misalkan nanti di soal nggak ada ABC-nya, nggak ada titik 1, 2, 3-nya, ya dibuat sendiri, ditulis sendiri. Ya. Misalkan ini dianggap titik A, ini titik B, titik C, titik D, boleh. Saudara tulis ini titik A, titik C, titik B seperti yang tadi penjelasan di depan, boleh. Mau urut ini A, ini B, ini C, boleh. Yang jelas harus ada identitasnya. Atau ada nama titiknya, supaya nanti jelas. Atau ditulis seperti ini boleh. Ya, pada kedalaman berapa titik tersebut. Ya, jadi seperti ini. Kedalaman 3 meter, artinya tuh saudara meninjau di kedalaman 3 meter di sini. Artinya kedalaman dari atas ke bawah.
Bukan kedalaman 3 meter, terus ini saudara nulis kedalaman 2 meter, nulis kedalaman 4 meter, bukan. Kalau tinjauan, maka ngitung elevasinya adalah dari permukaan tanah. Nah, di sini itu disebut dengan kedalaman 3 meter, di sini kedalaman 3 plus 2, berarti kedalaman 5 meter. Kalau di bawah ini ya, 3 plus 2 plus 4, pada kedalaman 9 meter. Boleh diberi nama titik, boleh dibuat kedalaman seperti ini, boleh. Kedalaman 3 meter, 5 meter, 9 meter. Ya. Pada kedalaman 3 meter, maka besarnya tegangan di titik V itu adalah 3 kali 17. Ya. Ini 3 kedalamannya, 17 adalah gamanya. Ya. Kalau saya tanya berapa tekanan airnya di sini, di titik pada kedalaman 3 meter, ada yang bisa jawab? Berapa U-nya? 0, Pak. 0, nggak ada airnya, berarti nggak ada tekanannya. Kan itu ya. Airnya aja nggak ada, berarti nggak ada tekanannya. Ya, baru pada kedalaman 5 meter di sini, ya, kedalaman 5 meter, maka tekanan totalnya adalah sama dengan 3 plus 17, berasal dari yang atas tadi, plus 2 kali 20. Ya, ingat ini yang dihitung adalah tekanan total. Ya. Tekanan air porinya ya, sama dengan, ngitung tekanan air pori itu bagaimana? Z-nya. Kalau ini per lapisan, tapi kalau air kan dari atas ke bawah, ya. Jadi nanti saya jelaskan di yang titik berikutnya. Ya, tekanan air porinya adalah 2 kali 9,8. 2 itu adalah kedalamannya. Ini muka airnya di sini. 2 itu tebalnya di, karena kita sedang meninjau di titik ini, maka tekanan air pori adalah kedalaman tebalnya air dikalikan dengan gamma airnya, yaitu 9,8. Pada titik 9 meter, maka tekanan vertikalnya adalah sama dengan 3 kali 17 plus 2 kali 20 plus berapa? 4 kali 19. 3 kali 17 plus 2 kali 20 plus 4 kali 19 sama dengan ini. Berapa tekanan air porinya? Coba kita lihat di sini. Tekanan air pori di titik bawah ini berapa? Ada yang bisa menjawab? Berapa tekanan air pori di sini? Gamma water dikali 2 tambah 4 dikali 6 berarti. Baik ya. Jadi kalau air itu diukur tebalnya berapa di titik tersebut. Kalau untuk tanah kan perlapisan ini berlakunya tadi ya. Kalau air ya namanya air itu ya sama, gamma airnya ya sama. Kalau satunya kilonewton ya 9,81 tadi. Berarti tebalnya ini berapa? 2 plus 4. Jadi kalau dilihat di tabel, ya 6 berarti ya, 2 plus 4, 6 kali 9,8 sama dengan 5,8. Nah, di kolom bagian paling kanan ini adalah menghitung tekanan efektif. Ya, tekanan efektif di masing-masing tinjauan tadi, maka besarnya tekanan efektif adalah tekanan total dikurangi dengan tekanan air pori. Ya, tekanan total dikurangi dengan tekanan air pori. Ya, ini dikurangi dengan ini ketemu ini. Ya, ini dikurangi ini ketemu ini. Oke ya, itu sama hasilnya kalau saudara kerjakan seperti ini. Apakah nanti ngerjakannya salah satu boleh, saudara ngitung seperti ini boleh, dengan tabel boleh. Yang nggak boleh itu kalau saudara nggak ngerjakan sama sekali, ya. Jadi saudara dengan hitungan ini boleh, sama ini dengan ini sama, ya. Yang 3 nggak ada kebetulan ya, nanti dilengkapi, ya. Nah, hasil ini nanti saudara gambarkan seperti ini. Ini adalah lengkapnya seperti ini, kan gitu ya. Nah, ini di kedalaman 3 meter, ya, yang depan, yang belakang ini adalah tegangan total, ya, yang dalam ini adalah tekanan efektif, yang ini adalah tekanan air pori, ya. Jadi pada kedalaman 5 meter,
tekanan totalnya 91 kilonewton, ini 91 kilonewton. Kalau di sini, oh nggak ada di sini ya. Ya, supaya lengkap pakai ini aja lah yang besok ya. 91 kilonewton, terus tekanan air purinya berapa ini? 19,6. 19 itu adalah 91 dikurangi dengan ini. Ya. Tekanan totalnya berapa tadi? 91, tekanan efektifnya adalah 71,4 digambarkan di sini. 71,4 ya. Kemudian di titik 9 meter dari permukaan tanah, tekanan totalnya 167, tekanan air porinya 58,8, tekanan efektifnya adalah 108,2. Kalau digambarkan itu adalah seperti ini. Ya. Nah, harusnya gambarnya tuh seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan menggambarkan tekanan di sini ya. Ini harusnya gambarnya ini dari atas gitu ya. Nah, ini harusnya ini harusnya. Nah, ini ya. Ini kedalaman apa? 3 meter. Ya, ini di sini 3 meter gitu ya. Tapi ya jangan diolor seperti inilah nanti yang bagus ya. Ini saya cuma menunjukkan bahwa antara ini dan ini itu harus sama seperti pada saat menggambarkan tekanan pada turap kemarin ya. Jadi di sini 3 meter, ini 3 meter tuh ini di kedalaman 3 meter itu tekanan efektifnya 51. Di kedalaman 5 meter, di sini tekanan totalnya 91 kilonewton per meter persegi, tekanan efektifnya adalah 71,4. Di kedalaman 9 meter, di sini tekanan totalnya 167 kilonewton per meter persegi, tekanan efektifnya adalah 108,2 kilonewton per meter persegi. Jadi gambarnya seperti ini, ya, gambar yang betul. Jadi ini soalnya, jawabannya nanti yang atas ini, yang berat efektif, nanti dihitung dulu dua ini. Kemudian untuk yang hitungan boleh menggunakan hitungan seperti ini, tapi yang lengkap ya. Jadi ini ada nanti tinjauan 3 meter di atasnya sini, ya. Atau kalau enggak ya dibuat tabel seperti ini, ya. Seperti ini, baru nanti hasilnya digambarkan menjadi seperti ini, ya. Atau nanti saudara bisa juga nanti waktu menulis soal itu di sebelah kanannya dikosongkan, gitu ya. Jadi soalnya di atas atau di bawah, nanti gambar ini di sebelah kanannya dikosongkan sehingga nanti tidak bolak-balik saudara gambar, cukup nanti kalau misalkan itu dikosongkan itu atau di sebelah kiri atau kanannya boleh, tinggal nanti hasilnya saudara gambarkan aja di sampingnya ini, ya, di sampingnya digambar yang tadi itu, ya, yang ini. Jadi misalkan saudara sudah siapkan tempat di atas di soal itu, ya tinggal aja nanti saudara gambar di sampingnya. Jadi misalkan ini kalau saudara gambar ya di sampingnya gini, ya. Ya digambar di sampingnya begini. Tentu saja ini bagian bawah itu juga 9 meter di bawah, yang ujung itu menggambarkan di permukaan tanah, jadi harus dipaskan seperti gini. Nah ini, ya, jadi digambar di sampingnya begini, ya, sehingga nanti terlihat dengan jelas, di titik 3 meter itu ada tekanan-tekanan ini. Jadi hasilnya seperti ini, ya, boleh itu ya. Nah, yang menurut saudara gampang yang mana nanti ya, digambar lagi atau gimana, tapi kalau saya ya waktu soal itu ya sudah disiapkan aja tempat di sebelah kanannya itu ada, nanti akan ada gambar hasil ya, yang mana hitungannya ini ya, terus nanti gambar terakhirnya adalah yang di atas tadi itu ya. Kenapa ini kok sulit ya? Nah ini hasil akhirnya adalah ini. Dan ini nanti pada waktu ngitung pondasi nanti akan ada juga seperti ini, gambar ini, ya, gambar ini. Nah itu, oleh karena itu tolong dipahami baik-baik karena nanti masih ada rentetannya dengan mata kuliah berikutnya, gitu ya, seperti yang saya sampaikan itu. Nah, untuk memahami tegangan efektif itu yang harus
perhatikan adalah di mana posisi muka air. Ya, muka air itu di mana? Di sini, di atas atau di bawah sana atau di mana? Itu akan berpengaruh terhadap perhitungan ini nanti. Ya, ya ada perhitungan ini. Ya, baik gitu ya. Itu yang berikutnya ini pengaruh kenaikan kapiler ya. Jadi seperti yang saudara ketahui bahwa kalau apa namanya saudara menaruh air pada pipa kapiler waktu dulu apa namanya belajar fisika itu ya, maka permukaan air itu akan naik sedikit gitu ya, akan naik sedikit gitu. Nah, oleh karena itu karena dalam tanah itu kan air tanah itu berada pada rongga-rongga kecil yang secara teoritis dianggap seperti air yang berada pada kapiler. Walaupun pada kenyataannya kan nggak seperti itu karena rongga-rongga itu nggak lurus gitu ya. Tapi untuk kemudahan di dalam membentuk rumus matematikanya maka dianggap sebagai seolah-olah seperti dalam pipa kapiler sehingga di situ ya, kalau kita menganggap bahwa pengaruh kapiler itu ada maka di sini ya, dianggap seperti ini muka air tanahnya sendiri sebetulnya di sini maka karena adanya pengaruh kapiler maka di sini seolah-olah air tanahnya naik misalkan 1 meter misalkan ini ya. Nah, dengan soal yang sama, kalau pengaruh kapiler itu nanti diminta untuk dihitung, maka jadi seperti ini, ya. Nah ini hitungannya jadi karena ada kenaikan kapiler 1 meter misalkan ya, ini asumsinya ya, maka yang ditinjau adalah pada kedalaman 2 meter, 3 meter, 5 meter, 9 meter. Jadi hitung-hitungannya jadi seperti ini. Pada kedalaman 2 meter, nah, maka besarnya tegangan efektif adalah sama dengan tebalnya tadi 2 kali 17, ya. Sedangkan pada kedalaman 3 meter, karena ada pengaruh air, maka besarnya gamma tanahnya tidak lagi yang 17, tapi yang 20 karena ada air yang naik tadi itu. Ya, sehingga di sini pada kedalaman 3 meter, besarnya tegangan efektif pada kedalaman 3 meter sama dengan 2 kali 17 plus 1 yang kenaikan air kapiler tadi kali berat volume tanahnya sehingga besarnya sama dengan 54 kilonewton per meter persegi. Pada kedalaman 5 meter maka besarnya adalah ini ya menyesuaikan ya dengan kondisinya pada kedalaman 9 meter. Nah, di sini ada yang ditulis hijau itu adalah pengaruh kapiler tadi itu ya pengaruh kapiler. Nah, kalau dihitung dengan dihitung menggunakan tabel gitu ya, nanti seperti ini. Ini aja tabelnya kok nggak kena. Ya. Jadi ditulis seperti ini, ya intinya mirip-mirip aja dengan yang tadi di tabel pertama tadi. Ya, nanti tinggal ini yang depan ini adalah tekanan totalnya, ini tekanan air pori, ini adalah tekanan efektif gitu aja sama. Ya. Kemudian hasil akhirnya ya tentu saja saudara juga harus gambar nanti ya, digambarkan ini hanya saja ini gambarnya nggak saya sertakan ya. Jadi itu ya yang saya sampaikan dan untuk nanti UTS minggu depan nanti ya inilah salah satu dari inilah nanti yang yang keluar dan satu lagi adalah nanti bisa saudara pilih sekarang aja nanti biar saya bisa membuatkan soalnya. Saudara milih yang mana, yang tekanan di bawah bendungan atau tekanan terhadap turap ya. Jadi satunya adalah soal flow net, yang satunya adalah soal tegangan efektif ini. Ya mungkin dibahas sekarang aja lah ya. Nanti saudara milih yang mana itu yang kalau ini jelas mungkin ya kondisinya seperti ini yang harus saudara perhatikan. Pertama itu adalah satuannya apa, itu penting sekali ya, satuannya apa tuh. Kemudian yang kedua adalah posisi-posisi ini muka tanah. Kalau muka tanah jelas di atas, tapi muka air tanahnya di mana? Di atas ini ya sama dengan air tanah
atau muka airnya di atasnya lagi seperti yang contoh-contoh yang tadi itu, atau di dalam seperti ini. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama tadi satuannya, kedua adalah posisi airnya di mana. Di dalam tanah seperti ini, atau muka air tanah sama dengan muka tanah, atau muka air tanah di atas muka tanah. Atau mungkin muka air tanahnya di bawah sekali di sini. Bisa juga. Ya, yang namanya soal itu kan untuk menjebak saudara nanti ngerti enggak itu dari sini, dari posisi air ini. Bedanya di mana? Kalau ada air berarti nanti besarnya tekanan efektif itu dikurangi dengan tegangan total dikurangi dengan tekanan air pori. Itu ya. Gitu. Jadi kondisi yang mungkin ini saya beritahu sekarang, air tanah tuh di atas ini. Ya, di atas. Jadi mesti seperti kolam itu ya, atau seperti sungai itu. Jadi muka tanah tuh di bawah muka air. Atau di daerah-daerah yang banyak air, muka air tanah sama dengan muka tanah. Jadi begitu digali sudah ada airnya, itu artinya muka air tanah sama dengan muka tanah. Atau agak dalam di sini. Jadi pada kedalaman 3 meter, 4 meter dan seterusnya. Jadi muka air tanah ada di dalam, atau di daerah kering sana, di daerah Gunung Kidul misalkan. Cari air sulit, jadi muka air tanahnya jauh di bawah. Nah, itu adalah kondisi air tanah. Yang kedua, yang mungkin ya saya beritahu, kalau gamma air itu kalau tidak 9,81 ya 1 sudah ya, supaya nanti nggak banyak-banyak mikir ya. Tinggal diperhatikan satuannya apa yang digunakan ya. Jadi kalau tidak 1 ya 9,81. Oke, itu terkait dengan tegangan efektif ini. Kalau terkait dengan flow net, ya ini saudara milih yang mana? Coba di ini ya. Saudara jawab kalau yang ini. Oke, saya stop sharing dulu ya. Untuk soal pertama, mana yang saudara ini? Seperti biasanya saya tolong didokumentasikan ya, nanti nah, belum sempat ya. Nanti ada yang share dokumentasi dari kegiatan ini. Gimana untuk yang FlowNet? Ada yang sampaikan juga, nanti saya buatkan soalnya. Yang mana kira-kira? Yang menurut saudara agak gampang yang mana? Kalau saya sendiri yang turap, Pak. Ya. Turap atau yang gaya angkat pada bawah bendungan? Silakan aja yang mengerjakan saudara. Mungkin teman-teman yang lain ada saran nggak, teman-teman yang lain? Silakan. Yang lain, coba. Atau turap itu yang gampang? Ya? Turap, Pak. Turap. Oke. Kalau memang sudah setuju sama turap, ya nanti saya buatkan. Untuk UTS ada 2 soal. Yang pertama adalah tekanan, ya, tekanan air pada turap. Yang kedua adalah soal tegangan efektif yang barusan saya sampaikan tadi, ya, barusan saya sampaikan, ya. Oke ya, ada yang ditanyakan sebelum nanti kita tutup, ya. Nanti minggu depan langsung UTS ya nanti ya, jadi nggak ada share materi, langsung nanti bisa berikan soal UTS ya, nanti dikerjakan pada selang waktu tertentu ya, karena namanya ujian ya, harus ada selang waktunya ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Berarti itu hanya UTS-nya 2 soal aja, Pak ya? 2 soal. Jadi kalau kuliah biasa, saya biasanya ada soal teori, ada soal hitungan. Ya. Hanya aja kan dengan online ini kan saya sudah banyak sekali memberikan tugas-tugas pada saudara ya, terkait dengan teori-teori itu. Ada yang sekedar nulis ulang, ada yang itu, itu saya anggap teori itu sudah dari situ saja, nanti tinggal soal hitungan yang ini ya.
Jadi ada 2 soal hitungan untuk UTS. Yang pertama terkait dengan flownet, nanti hitungan tekanan pada turap. Yang kedua adalah soal tegangan efektif ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya yang perlu diingat adalah yang pertama adalah satuannya ya. Yang kedua adalah posisi muka air tanahnya di mana. Itu aja yang pesan saya, karena 2 hal itu yang banyak salah di saya ngajar sudah puluhan tahun itu yang banyak salah di situ. Setiap tahun pun saya juga, bukan setiap tahun, setiap semester pun saya juga sudah wanti-wanti seperti itu, tapi masih aja ada yang salah gitu ya, masih ada yang salah. Jadi hati-hati ya, dan diperhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi adalah itu satuannya itu harus dilihat dulu apa ya, dan posisi muka air tanahnya di mana itu ya. Kalau yang flownet ya karena namanya aja kan metode trial and error ya, coba-coba ya, sehingga ketepatan saudara menggambarkan flownet sesuai dengan aturan yang berlaku itu sangat penting sekali. Aturannya apa? Aturannya adalah bagian yang kedap dianggap sebagai garis aliran. Dilihat yang kedap itu mana saja. Permukaan tanah dianggap sebagai garis ekipotensial. Garis potensial berpotongan dengan garis aliran secara tegak lurus. Bidang yang terbentuk mendekati bentuk bujur sangkar. Nah, itu yang penting itu sebenarnya dalam menggambar flownet. Ya, kemudian setelah saudara tergambar sesuai dengan aturan penggambaran flownet, saudara hitung, diberi nomor itu potensial dropnya yang tadi, yang pada contoh kemarin itu ada yang nilainya 12 sama 15 itu diberi nomor aja biar nanti saudara nggak bolak-balik ngitung di awal itu ya. Nanti kalau memang 12 ya 12, 15, 15, dan tidak harus 12 dan 15. Mungkin bisa juga lebih dari itu. Ya, tergantung saudara menggambarkannya seperti apa. Jadi nggak harus 12 dan nggak harus 15 ya. Kemudian terkait dengan yang flownet itu dilihat selisih beda tinggi potensialnya berapa. Ya. Selisih antara muka tanah muka air di hulu dan hilir itu berapa? Itu nanti yang digunakan untuk menghitung ya. Ya itu. Oke ya. Dan kemudian kalau memang saudara jadi memilih yang turap, ya dihitung nanti titik-titik yang ditinjau yang mana, tekanan terhadap turap. Nah, tekanan yang ditinjau itu adalah tekanan perpotongan antara turap dengan garis ekipotensial. Gitu ya. Ditinjau di belakang gitu ya, perpotongan di belakang itu seperti apa? Boleh di belakang, boleh di depan, pokoknya pada perpotongan itu ya. Sehingga nanti diberi nomor titik-titik, dari nomor tersebut nanti saudara bisa menghitung itu perpotongan keberapa itu dari potensial drop itu ya. Sehingga nanti digunakan untuk menghitung berikutnya. Jadi itu ya mungkin ya. Ada yang ditanyakan? Jadi itu ya, seperti bertahun-tahun ya saya selalu mewanti-wanti hal yang sama seperti saudara ini ya gitu ya. Hanya saja ini untuk kuliah online ini semester ketiga jatuh ya. Biasanya kan ketemu langsung gitu ya, langsung. Oke ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan ya kita tutup saja kuliah malam ini ya. Ya, tapi kalau masih ada yang ditanyakan ya silakan bertanya. Kalau belum sempat bertanya ya nanti boleh nanti chatting melalui WA group ya sebelum UTS. Silakan aja kalau menanyakan hal-hal tertentu, atau kalau mungkin ada beberapa di antara kalian yang jabri saya ya silahkan gitu ya. Jadi dari berbagai media itu bisa saudara gunakan untuk menanyakan apapun ya, menanyakan apapun. Baik, itu ya yang saya sampaikan pada malam ini ya. Kita tutup ya perkuliahan malam ini. Silakan beristirahat. Ya, selalu berharap kalian sukses di dalam melaksanakan perkuliahan ini ya. Nanti ingat saya berkali-kali mengatakan
kuliah S1 cukup 4 tahun, gitu ya, jangan molor-molor ya. Jadi itu ya, kalau saudara punya pacar nanti yang masih tertinggal, tinggal aja. Artinya ditinggal kuliahnya, kalau saudara senang ya nggak usah. Karena pernah ada bimbingan saya skripsi itu, ceweknya lebih cepat selesainya daripada cowoknya. Dia, saya suruh, wis tinggalan ya. Artinya tinggal tuh, pekerjaannya ditinggal, kalau itunya ya nggak usah ditinggal. Ya. Oke, baik itu ya. Kita akhiri dulu. Selamat malam. Semoga sukses selalu. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Semoga nanti nilainya baik-baik semua pada UTS dan UAS. Ya. Dan nilai baik itu tergantung saudara, bukan tergantung saya. Saya hanya membuatkan soal, mengoreksi, ya itu ya. Jadi yang kalau nanti saudara dapat nilai baik, yang baik itu saudara, bukan pemberian dari saya. Baik, kita akhiri dulu sampai di sini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik. Ya.